Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa kembali ya di channel YouTube Family Motor Kule Trenggalek, Jawa Timur. Di kesempatan pagi hari ini saya mau berbagi cerita ya mengenai Honda Beat ini. Honda Beat AG 5038 RER tahun 2016 ya, 2016 ya, lama ini. Ini motor ini kasusnya sedikit cerita ini ya. Kasusnya beluk ya kron ya. Terus macet, beluk macet. Setelah dibongkar pistonnya diisi vario ini. Dioboh karepe ben banter. Tapi kenyataannya malah ndak awet ya di mesin. Ndak awet, malah gampang rusak. Terus akhirnya saya kembalikan ke standar ya. Untuk jenis K44 ya ini ya, kodenya K44 ini iya, K44 ini persamaannya pakai anu ya, beat pop. Pakai beat pop. Saya kembalikan ke aslinya pistonnya ya. Ekornya ini lebih pendek jaraknya ke sini. Pakai beat pop oversize 100. Karena sebelumnya diisi punyanya vario ini. Lebih besar diameternya. Untuk teman-teman terutama yang masih sekolah ya, jangan taunya kalau diganti ini motornya kenceng, tapi efeknya seperti ini ya. Efeknya seperti ini. Akhirnya malah rusak. Terus orang tua malah mumet ini. Karena belum ragat, sebenarnya belum waktunya dandan ya, akhirnya malah seperti ini. Ini kan pasangan kan. Ini pemasangan ring ya. Saya pakai NPP ini ya. Di pegunungan kuat ini NPP ini. Terus seal clap-nya wis dipasang ya kan ya, pakai AHM seal clap. Pakai AHM. Ini untuk silinder headnya sudah dirakit ya. Bus klepnya tidak kucak ya. Tinggal pasang ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulan ya, kalau ingin awet motor itu sebaiknya ikuti spek pabrik saja. Kalau ingin kenceng ya naik Ninja 4 tak, lebih kenceng. Bukti masih standar ini ya. Karena kalau kita ngikuti spek pabrik itu jelas motor lebih awet, pemakaian jangka panjang lebih awet ya, lebih menghemat biaya. Kalau banyak dioboh-oboh seperti ini hasilnya malah gini ya, banyak pengeluaran. Ini dipakai beberapa bulan seperti ini sudah. Sudah ganjelan. Motor anak muda. Sekali lagi persamaan untuk K44 ya, itu sama dengan beat pop. Pistonnya sama dengan beat pop. Ini saya pakai punyanya beat pop.
Itu ya, Beat Pop K44. Honda Matic jenis Beat itu banyak ya. Setiap kode tidak sama. Jadi harus jeli, harus teliti ya bengkel ya. Ini proses pemasangan ring piston yang benar ya. Ini pada motor Beat. Untuk semua motor sama saja. Pasang yang bawah dulu ya. Yang bawah dulu dipasang. Ini namanya ring oli, mengangkat oli. Yang ringgi-ringgi itu ya. Fungsinya untuk mengangkat oli. Mengangkat oli fungsinya, dari bawah ditarik ke atas untuk melumasi dinding-dinding silinder. Sekali lagi dipasang yang bagian bawah dulu. Ada orangnya HP ini. Ini aman ya, tidak nyelempit di sana ya. Untuk pemasangan ring ini hati-hati ya, jangan sampai nyelempit ya. Ini wis kondisi harus bebas, tepat pada alurnya. Kok aneh iki maksudnya. Wis, nah, terus yang bawah sudah ya. Terus selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu ring oli, menyaput dari oli dari atas ke bawah. Arahnya sing datar ya, tulisannya di atas. Oke. Yang ada tulisannya di atas. Yang kedua itu ring oli ya, ringnya tebel, jangan sampai terbalik sama ring kompresi ya, ngobos nih. Yang kedua sudah ring oli, ringnya tebel, besar ya, ini warnanya hitam. Terus ring kompresi, yang atas ring kompresi agak tipis. Ring kompresi berfungsi untuk menahan kompresi. Yang ada tulisannya di atas. Wes, masuk semua ke dalam alurnya. Oke, dikasih oli. Ini selisihnya seperti itu ya. Ini yang sebelumnya pakai vario. Ini standar. Maksudnya pakai aslinya Beat K44. Jaraknya ini loh, kepalanya ini lebih menonjol punyanya vario. Kepalanya ini ya. Tapi hasilnya juga tidak awet seperti ini. Untuk pengalaman ini ya, lebih baik pakai standar bawaan motor itu sendiri supaya lebih awet, pemakaian jangka panjang. Terus untuk paknya blok juga berbeda ya. Nah, ini punyanya K44 juga berbeda sama dengan punyanya KZL. Jadi Beat itu macamnya banyak. Ini saya kasih KZL tidak sama. Di pak bloknya ada sendiri ya untuk K44 untuk teman-teman ya.
Untuk KVY yang tidak sama, untuk kasetel juga tidak sama. Sekali lagi untuk kampan 4 itu ada sendiri. Untuk selanjutnya pemasangan piston sudah selesai ya. Sekarang dikasih oli supaya licin, diratakan rata nokron. Untuk celah itu tolong celah ring. Penataan celah ring piston. Celah wes. Untuk celahnya bagian atas ya. Iki. Untuk ring kompresinya arahnya seperti itu. Ring kompresi ini. Oh iki kompresi. Tidak ketok angel ya. Iki celah ring piston. Menyilang ya. Yang atas ring kompresi ini terus menyilang ke sini. Menyilang ke sini ya, celahnya ring kompresi ke sini yang atas. Terus ring oli kedua di sini menyilang. Terus ring untuk mengangkat sing ngesor dhewe, mengangkat oli. Ya, yang satu di sini. Itu kameranya bingung kan. Ini sitak ya. Sitak kuwi, sitak nanti bawah. Nah, nyilang. Untuk ring untuk mengangkat oli ya. Sini, nyilang sini. Jadi tidak boleh tempuk ya. Kalau tempuk nanti kompresinya ngobos. Hasilnya tidak bagus. Saya ulangi untuk ring kompresi ini kelihatan tuh ya. Terus ring olinya ketokno kan. Nah, iki ring olinya menyilang. Terus untuk yang kecil, yang satu sini ketutupan. Yang satu sini terus menyilang ke sini. Menyilang ya posisinya. Yang benar menyilang. Nggak boleh lurus sama ini. Belok kok ngebul ke motornya. Wes, sekarang dipasang silinder blok. Untuk pak baru tidak usah dilem ya. Ini paknya K44 sendiri, saya ulangi lagi. Sama kasetel tidak sama. Oh, nanti kampratnya. Iki masang silinder blok harus ya, hati-hati karena ringnya kadang nyelempet. Agak digoyang-goyang. Tekan dikit-dikit diubah-ubah nih. Ini tak senterane ben padang. Wes. Nah, kalem-kalem. Jangan lupa itu loh. Nah, iki bentuk lho iki. Pukul iki. Tak sita. Dikartu ubah-ubah. Awas. Ini nyampe saja, betul ya, itu ya. Berarti tensionernya, yes, malam-malam.
rantai kampret masuk. Bos wis masuk kabeh bos ya. Untuk posisi pistonnya ya, yang cowakannya besar yang menghadap ke klep in, yang kecil klep buang. Ini tidak ada panahnya ya. Kalau ada yang panahnya berarti yang menghadap ke bawah, panahnya ke bawah, tidak ke atas, ke bawah. Wes yo lanjut. Untuk pakopnya K44 sama KZL sama, yang berbeda pak bloknya. Pak sudah terpasang ya. Untuk selanjutnya saya jelaskan mengenai topnya pada Honda Beat ini ya. Itu yang saya kasih tanda panah itu ya, itu lurus sama crankcase cylinder head, gigi suprokotnya itu angka 1 dan 2. Saya ulangi lagi ya, proses pengetopannya angka 1 dan 2 pada gigi knock-on as itu lurus pada permukaan cylinder head. Terus sekarang proses penyetelan klep. Untuk penyetelan klep saya kasih ukuran 0,15 mm in dan X sama. Sekali lagi untuk teman-teman STM ya, untuk memodif mesin itu jangan dibesarkan saja pistonnya ya. Jadi input dan output harus seimbang. Jadi kalau model seperti ini percuma ya, dibesarkan pistonnya saja, outputnya tetap, pengapiannya tetap, itu sama hanya tidak ada manfaat ya, malah motor terjadi overheating seperti ini ya. Jadi sering mengalami kerusakan. Jadi menurut saya ya, saran saja lebih baik motor untuk keseharian ya, lebih baik standar sesuai spek pabrik saja, sehingga untuk pemakaian jangka panjang lebih awet. Terus selanjutnya bagi yang sudah subscribe ya, saya banyak mengucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan untuk di subscribe ya, karena subscribe itu kan gratis. Saya membuat konten ini benar-benar untuk sharing ya, sharing berbagi pengalaman di bidang otomotif, khususnya sepeda motor. Untuk penyetelan klep sudah selesai ya. Sekarang kita cek kompresinya. Kompresinya sangat oke ya, padat ya. Untuk pemasangan silinder head piston sudah oke ya, sudah selesai. Sekarang kita hidupkan ya. Gimana keren? Motor sudah hidup dengan suara yang sudah halus ya, dengan suara yang sudah halus. Untuk pengecekan oli sudah Ron ya, naiknya oli sudah ya. Itu hal yang sangat penting ya, pengecekan oli naik apa enggak itu hal yang sangat penting, karena kalau tidak naik rocker arm, crankshaft dan piston akan rusak kembali. Coba digas Ron. Suara
tidak keluar asap, sudah oke motornya. Ini tinggal test drive ya, tes jalan. Sebelumnya pakai piston, pakai punyanya Vario. Jadi kalau modifikasi ya atau ngobrol itu jangan setengah-setengah. Dibesarkan ininya saja motor enak, malah rusak jadinya. Jadi kalau ngobrol itu harus ininya dibesarin, exhaust baru dibesarin, pengapian juga harus dibesarin. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi untuk itu saya sarankan ya, untuk saya pribadi, supaya motor Anda itu awet, lebih baik ikuti spek pabrik saja. Itu video yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Bersama Family Motor selalu berbagi ilmu ya atau pengalaman mengenai bidang otomotif. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.